Baik, kembali lagi bersama saya Alicia Priko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kembali psikologi agama dengan tentang perkembangan jiwa beragama masa anak-anak. Apa sih pertumbuhan? Pertumbuhan adalah perubahan kuantitatif pada material atau fisiologis sebagai akibat dari pengaruh lingkungan dan ditandai oleh semakin besar dan bertambahnya ukuran fisik dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, dan dari sedikit menjadi banyak, dan dari sempit menjadi luas atau meluas, dan sebagainya. Perkembangan merupakan perubahan psikofisik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi psikis dan fisik yang ditunjang oleh faktor lingkungan dan proses belajar dalam waktu tertentu. Perkembangan anak dididik juga terjadi secara bertahap dalam suatu proses yang berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang relatif lama. Jiwa agama pada anak dan remaja mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan fisik dan psikis mereka. Oleh karenanya, dalam pendidikan agama dan remaja, para orang tua dan para pendidik harus memahami dan mengetahui dengan baik perkembangan jiwa keagamaan pada anak hampir sepenuhnya otoritas. Maksudnya, konsep keagamaan itu akan berkembang pada diri mereka, dipengaruhi oleh faktor dari luar diri mereka. Pada masa remaja, para ahli juga tidak mempunyai kata sepakat tentang berapa lamanya masa remaja tersebut. Mereka hanya sepakat dalam menentukan permulaan masa remaja, yaitu dengan dimulainya kegoncangan yang ditandai dengan datangnya haid atau menstruasi pertama bagi wanita dan mimpi basah pada pria. Kejadian yang menentukan ini tidak sama antara satu anak dengan anak lainnya. Ada yang mulai 12 tahun dan ada pula sesudah 13 tahun dan ada pula yang sampai 15 tahun. Sejalan dengan perkembangan jasmani dan rohaninya, maka agama pada remaja turut dipengaruhi oleh perkembangan itu. Maksudnya, penghayatan para remaja terhadap ajaran agama dan tindak keagamaan yang tampak pada para remaja banyak berkaitan dengan faktor perkembangan tersebut. Perkembangan jiwa beragama pada orang dewasa ditandai oleh cara berpikir yang kritis, positif, terbuka, matang, dan toleran. Dalam realitasnya, usia dewasa tidak menjadi ukuran dan jaminan seseorang memiliki kesadaran beragama yang mantap atau matang. Bahkan kepribadiannya masih belum dewasa atau masih imatur. Umur kalender atau umur seseorang belum tentu sejalan dengan kedewasaan pribadinya. Kematangan mental atau kematangan kesadaran beragama. Banyak orang yang telah melewati umur 25 tahun yang berarti telah dewasa menurut umur kalender. Namun, kehidupan agamanya masih belum matang. Ada pula remaja yang berumur di bawah 23 tahun telah memiliki kesadaran beragama yang cukup dewasa. Tercapainya kematangan kesadaran beragama seseorang tergantung pada kecerdasan, kematangan alam perasaan, kehidupan motivasi, pengalaman hidup, dan keadaan lingkungan sosial budaya. Selanjutnya adalah tahapan periodisasi manusia. Pertama adalah tahap asuhan. Dimulai dari umur 0 sampai 2 tahun. Atau disebut fase neonatus, mulai dari kelahiran sampai umur 2 tahun. Dalam tahap ini, proses edukasi dilakukan dengan cara mengazankan dan mengiqomahkan di telinga kanan dan telinga kiri,
melakukan akikah sebagai rasa syukur kepada Allah dan sebagai bentuk pengorbanan orang tua kepada anak. Memberi nama yang baik, membiasakan hidup sehat, memberi ASI, memberikan makanan yang halal dan baik atau taib. Yang kedua, tahap pendidikan jasmani dan melatih panca indera 2-12 tahun atau disebut fase anak-anak, yaitu mulai dari masa neonatus sampai pada masa polusi atau mimpi basah. Pada masa ini anak-anak mulai memiliki potensi-potensi biologis, pedagogis, psikologis, sehingga perlu adanya pembinaan, pelatihan, bimbingan, pembiasaan, keteladanan, pengajaran, dan pendidikan yang disesuaikan dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Yang ketiga adalah tahap pembentukan watak dan pendidikan agama dari umur 12 sampai 20 tahun atau disebut fase tamyiz, mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, benar dan salah, atau disebut juga dengan fase balik, di mana dia memiliki kewajiban memikul beban taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Fase ini ditandai dengan dua hal, yaitu satu, pemahaman yang dicapai melalui pendayagunaan akal. Karena dengan akal tersebut, seseorang memiliki kesadaran penuh dalam bertindak. Selanjutnya, itu juga ada perubahan biologis yang drastis seperti postur tubuh yang hampir menyamai orang dewasa. Meskipun tahap kematangan jiwanya belum mengimbangi. 4. Tahap kematangan umur 20 sampai 30 tahun. Tahap ini anak telah beranjak menjadi dewasa, yaitu dewasa dalam arti yang sebenarnya mencakup kedewasaan biologis, sosial, psikologis, dan kedewasaan religius. Fase ini mereka memiliki kematangan dalam bertindak, bersikap, dan mengambil keputusan untuk menentukan masa depannya sendiri. Yang kelima, tahap kebijaksanaan 30 sampai umur 30 tahun sampai meninggal. Fase ini mereka telah menemukan jati dirinya yang hakiki, sehingga tindakannya penuh dengan kebijaksanaan yang mampu memberikan naungan dan perlindungan bagi orang lain. Proses edukasi pada masa ini dilakukan dengan cara meningkatkan mereka agar berkenan, sedekah dan zakat bila ia lupa, serta mengingatkan agar harta dan anak yang dimiliki agar selalu dimartabatikan kepada agama, negara, dan masyarakat sebelum menjelang hayat. Fase perkembangan anak juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan masa anak-anak adalah sebelum umur 12 tahun. Anak mengenal Tuhan pertama kali melalui bahasa dari kata-kata orang yang ada. Orang yang ada dalam lingkungannya, yang pada awalnya diterima secara acuh. Tuhan bagi anak pada permulaan merupakan nama sesuatu yang asing dan tidak dikenalinya, serta diragukan kebaikan niatnya. Tidak ada perhatian terhadap Tuhan pada tahap pertama ini dikarenakan ia belum mempunyai pengalaman yang akan membawanya ke sana, baik pengalaman yang menyenangkan maupun yang menyusahkan. Namun, setelah anak menyaksikan reaksi orang-orang di sekelilingnya yang disertai oleh emosi atau perasaan tertentu yang makin lama makin meluas, maka mulailah perhatiannya terhadap kata Tuhan itu tumbuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu tertentu tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti faktor hereditas dan faktor lingkungan, baik keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Ada juga lingkungan yang bersifat abstrak, antara lain situasi ekonomi, sosial, politik, budaya, adaptasi istiadat, serta ideologi ataupun pandangan hidup.
perkembangan jiwa beragama pada masa anak-anak. The Fairy Tale State, tingkat dongeng. Konsep mengenai Tuhan banyak dipengaruhi oleh fantasi atau khayalan dan emosi. Sehingga dalam menangani agama, anak masih menggunakan konsep fantasi yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal. Cerita akan Nabi akan dikhayalkan seperti yang ada dalam dongeng-dongeng. Pada usia ini, perhatian anak lebih tertuju pada para permuka agama daripada isi ajarannya. Dan cerita akan lebih menarik jika berhubungan dengan masa anak-anak karena sesuai dengan jiwa keanak-anakan. Dengan caranya sendiri, anak mengungkapkan pandangan teologisnya, pernyataan dan ungkapan tentang Tuhan lebih bernada individual, emosional, dan spontan tapi penuh arti teologis. The realistic state, tingkat kepercayaan. Pada tingkat ini, pemikiran anak tentang Tuhan sebagai Bapa beralih pada Tuhan sebagai pencipta. Hubungan dengan Tuhan yang pada awalnya terbatas pada emosi perubahan, pada hubungan yang ada pada awalnya terbatas pada emosi perubahan pada hubungan dengan menggunakan pikiran atau logika. Pada tahap ini terdapat suatu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa anak pada usia 7 tahun dipandang sebagai permulaan pertumbuhan logis, sehingga wajarlah bila anak harus diberi pelajaran dan dibiasakan melakukan sholat pada usia dini dan dipukul bila melanggarnya. The individual state, atau tingkat individunya. Pada tingkat ini anak telah memiliki kepekaan emosi yang tinggi. Sejalan dengan perkembangan usia mereka, konsep keagamaan yang individualistik ini terbagi menjadi 3 golongan. 1. Konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif dengan dipengaruhi sebagian kecil fantasi. 2. Konsep ketuhanan yang lebih murni, dinyatakan dengan pandangan yang bersifat personal atau perorangan. Dan yang ketiga terakhir adalah konsep ketuhanan yang bersifat humanistik, yaitu agama telah menjadi etos atau spirit dalam diri mereka dalam menghayati ajaran agama. Imam Bawani membagi fase perkembangan agama pada masa anak menjadi 4 bagian. 1. Fase dalam kandungan. Untuk memahami perkembangan agama pada masa ini sangatlah sulit, apalagi yang berhubungan dengan psikis rohani. Meski demikian, perlu dicatat bahwa perkembangan agama bermula sejak Allah meniupkan ruh pada bayi, tepatnya ketika terjadinya perjanjian manusia atas Tuhannya. Kedua, di mana fase pada bayi. Pada fase kedua ini juga belum banyak diketahui perkembangan agama pada seorang anak. Namun, isyarat pengenalan ajaran agama banyak ditemukan dalam hadis, seperti memperdengarkan azan dan iqamah saat kelahiran anak. Yang ketiga, fase anak-anak. Pada fase ketiga ini merupakan saat yang tepat untuk menanamkan nilai keagamaan. Pada fase ini, anak sudah mulai bergaul dengan dunia luar. Banyak hal yang ia saksikan ketika berhubungan dengan orang-orang di sekelilingnya. Dalam pergaulan inilah ia mengenal Tuhan melalui ucapan-ucapan orang di sekelilingnya. Ia melihat perilaku orang yang mengungkapkan rasa kagumnya pada Tuhan. Anak pada usia kanak-kanak belum mempunyai pemahaman dalam melaksanakan ajaran Islam. Akan tetapi disinilah peran orang tua dalam memperkenalkan dan membiasakan anak dalam melakukan tindakan agama sekalipun sifatnya hanya meniru. Dan yang terakhir adalah fase masa anak sekolah. Seiring dengan perkembangan aspek-aspek jiwa lainnya, perkembangan agama juga menunjukkan perkembangan yang semakin realistis. Hal ini berkaitan dengan perkembangan intelektualitasnya yang semakin berkembang. Sifat beragama pada anak.
unreflektif, kurang mendalam atau tanpa kritik. Kebenaran yang mereka terima tidak begitu mendalam, cukup sekadar saja, dan mereka merasa puas dengan keterangan yang kadang-kadang kurang masuk akal. Menurut penelitian, pikiran kritis baru muncul pada anak usia 12 tahun, sejalan dengan perkembangan moral. Egosentris. Sifat egosentris ini berdasarkan hasil penelitian Piaget tentang bahasa pada anak berusia 3-7 tahun. Dalam hal ini, berbicara bagi anak-anak tidak mempunyai arti seperti orang dewasa. Pada usia 7-9 tahun, doa secara khusus dihubungkan dengan kegiatan atau gerak-gerik tertentu, tetapi amat konkret dan pribadi. Pada usia 9-12 tahun, ide tentang doa sebagai komunikasi antara anak dengan ilahi mulai tampak. Setelah itu, barulah isi doa beralih dari keinginan egosentris menuju masalah yang tertuju pada orang lain yang bersifat etis. Antropomorfis. Konsep anak mengenai ketuhanan pada umumnya berasal dari pengalaman. Dikala ia berhubungan dengan orang lain, pertanyaan anak mengenai bagaimana dan mengapa biasanya mencerminkan usaha mereka untuk menghubungkan penjelasan religius yang abstrak dengan dunia pengalaman mereka yang bersifat subjektif dan konkret. Verbalis dan ritualis. Kehidupan agama pada anak sebagian besar tumbuh dari sebab ucapan atau verbal. Mereka menghafal secara verbal kalimat-kalimat keagamaan dan mengajarkan amaliyah yang mereka laksanakan berdasarkan pengalaman mereka menurut tuntunan yang diajarkan pada mereka. Salat dan doa yang menarik bagi mereka adalah mengandung gerak dan biasa dilakukan atau tidak asing baginya. Imitasi. Tindakan keagamaan yang dilakukan oleh anak pada dasarnya diperoleh dengan meniru. Dalam hal ini orang tua memegang peranan penting pendidikan sikap religius. Anak pada dasarnya tidak berbentuk pengajaran, akan tetapi berupa teladan. Kemudian rasa heran. Rasa heran dan kagum merupakan tanda dan sifat keagamaan pada anak. Berbeda dengan rasa heran pada orang dewasa. Rasa heran pada anak belum kritis dan kreatif. Mereka hanya kagum pada keindahan lahiriah saja. Untuk itu perlu diberi pengertian dan penjelasan pada mereka sesuai dengan tingkat perkembangan pemikirannya. Dalam hal ini, orang tua dan guru agama mempunyai peranan yang sangat penting. Prinsip pertumbuhan dan bimbingan anak. Yang pertama adalah prinsip biologis. Secara fisik, anak yang baru dilahirkan berada dalam keadaan lemah. Dalam segala gerak dan tindak tanduknya, ia selalu memerlukan bantuan dari orang-orang dewasa sekelilingnya. Dengan kata lain, ia belum dapat berdiri sendiri karena manusia bukanlah makhluk instingtif. Keadaan tubuhnya belum tumbuh secara sempurna untuk difungsikan secara maksimal. Yang kedua, prinsip tanpa daya. Sejalan dengan belum sempurnanya pertumbuhan fisik dan psikis, anak yang baru dilahirkan hingga menginjak usia dewasa selalu mengharapkan bantuan dari orang tuanya. Yang ketiga, prinsip eksplorasi. Kematapan dan kesempurnaan perkembangan potensi manusia yang dibawa sejak lahir, baik jasmani maupun rohani, memerlukan pengembangan melalui pemeliharaan dan latihan. Jasmania baru akan berfungsi secara sempurna jika dipelihara dan dilatihan. Faktor yang membentuk anak mulai mengenal dan mendalami agama. Faktor internal dalam diri atau bawaan ya, dari diri kita sendiri. Manusia yang dalam hal ini adalah anak memiliki fitrah atau agama untuk mempercayai suatu zat yang mempunyai kekuatan di luar dirinya atau Allah. Zat yang memberikan sesuatu yang bermanfaat maupun mudarat. Dalam perkembangannya, fitrah beragama ini
Ini ada yang berjalan secara alamiah dan ada juga yang mendapatkan bimbingan dari para nabi dan rasul. Faktor eksternal, lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat atau eksternal. Faktor ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan di beragama pada anak dini. Keluarga training center bagi penanaman nilai-nilai pengembangan fitrah atau jiwa beragama anak. 1. Menjadi orang patut diteladani dan jadi model. 2. Memberi perlakuan yang baik. 3. Membimbing, mengajarkan atau melatih ajaran agama terhadap anak. Kemudian lingkungan sekolah merupakan lembaga formal yang mempunyai program sistematis yang melaksanakan bimbingan, pengajaran dan latihan kepada anak atau siswa agar mereka berkembang sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir adalah corak perilaku anak merupakan cermin dari corak perilaku masyarakat pada umumnya. Artinya, kualitas perkembangan kesadaran beragama pada anak sangat bergantung atau dipengaruhi oleh kualitas kesadaran berperilaku atau pribadi orang dewasa atau masyarakat itu sendiri. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan jiwa beragama pada remaja. Masa remaja atau adolescence adalah masa yang sangat penting dalam rentang kehidupan manusia. Karena masa remaja masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Segi usia remaja berkisaran antara usia 12 sampai 21 tahun dengan perincian 12 sampai 15 tahun. Jadi dengan perincian 12 sampai 15 tahun masa remaja awal itu. Kemudian 15 sampai 18 tahun itu masa remaja pertengahan. Kemudian 18 sampai 21 tahun masa remaja akhir. Masa remaja adalah masa transisi yang ditandai oleh adanya perubahan fisik, emosi, dan psikis. Perkembangan agama pada remaja seiring dengan perkembangan fisik dan psikis remaja terdapat beberapa aspek, yaitu pertama, adanya pertumbuhan pikiran dan mental. Hal ini ditandai dengan adanya sifat kritis pada diri remaja terhadap ajaran agama. Yang kedua, adanya perkembangan perasaan. Nah, perkembangan perasaan ini ditandai dengan perasaan sosial, etis, dan estetis mendorong remaja untuk menghayati kehidupan agama yang terbiasa di lingkungannya. Yang ketiga, kemudian ada pertimbangan sosial. Biasanya ditandai remaja lebih memilih kehidupan dunia daripada akhirat. Namun, di saat tertentu, remaja mencari kebahagiaan jiwa dengan menggantungkan diri kepada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah perkembangan moral yang bertitik tolak dari usaha mencari perlindungan. Yang kelima adalah atau yang terakhir, sikap dan minat remaja terhadap agama sedikit karena dipengaruhi oleh lingkungan dan zaman. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi jiwa beragama pada remaja adalah faktor lingkungan, di mana lingkungan pendidikan sangat membantu perkembangan keagamaan. Pada remaja diantaranya, 1. Pendidikan informal atau keluarga. Yang kedua adalah formal, sekolah. Yang ketiga adalah non-formal atau masyarakat. Di dalam non-formal ini, dalam masyarakat, pendidikan dalam keluarga sangatlah penting. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang bertanggung jawab terhadap agama yang dianut oleh sang anak.
Menurut Robert H. Taleles dalam Suruhin bahwa terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi sikap keberagamaan remaja, yaitu 1. Pengaruh sosial, 2. Pengalaman, ketiga kebutuhan, dan terakhir adalah proses pemikiran. Perkembangan sikap jiwa beragama pada masa remaja dapat dilihat dari sikap yang diekspresikan dalam kehidupan beragama, yaitu percaya dengan ikut-ikutan. Sikap agama yang percaya ikut-ikutan ini adalah hasil dari pendidikan lingkungan, baik lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Melaksanakan ibadah dan ajaran agama sekedar mengikuti suasana lingkungan di mana dia hidup. Yang kedua, percaya dengan kesadaran agama atau semangat agama. Pada masa remaja, mulai dengan meninjau dan meneliti kembali cara beragama pada waktu masa kecil. Mereka ingin menjadikan agama sebagai suatu lapangan baru untuk membuktikan pribadinya dan tidak mau lagi beragama sekedar ikut-ikutan saja. Yang ketiga adalah percaya tetapi ragu atau ada kebimbangan dalam beragama. Kebimbangan remaja terhadap agama itu tidak sama, berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Ada yang mengalami kebimbangan ringan yang cepat bisa diatasi, dan ada juga yang sangat berat sampai kepada berubah agamanya. Misalkan ya, berubah dari kebimbangan, berubah dari kita yang tadinya Islam kemudian jadi mualaf, seperti itu perubahannya. Yang terakhir adalah tidak percaya atau cenderung ateis atau tidak beragama. Perkembangan jiwa beragama pada orang biasa. Pada usia dewasa, biasanya seseorang sudah memiliki sifat kepribadian yang stabil. Saat telah menginjak dewasa, terlihat adanya kematangan jiwa mereka. Saya hidup dan saya tahu untuk apa. Menggambarkan bahwa di usia dewasa, orang sudah memiliki tanggung jawab serta sudah menyadari makna hidup. Segi usia sekitar umur 20 tahun sampai dengan usia 40 sampai 45 itu termasuk dewasa awal. Dan pertengahan masa dewasa berlangsung dari sekitar umur atau usia 40 sampai 45 sampai 65 tahun. Serta masa dewasa lanjut atau masa tua atau biasa kita sebut dengan lansia, lanjut usia, itu berlangsung sekitaran usia 65 tahun hingga meninggal dunia. Sikap keberagamaan pada orang dewasa antara lain memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan. Yang kedua, cenderung bersifat realis, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku. Yang ketiga, bersikap positif terhadap ajaran dan norma-norma agama, serta berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman keagamaan. Yang keempat, tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri, hingga sikap keberagamaan pikiran juga didasarkan atas pertimbangan hati nurani. Yang keenam, sikap keberagamaan cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing, sehingga terlihatnya adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami, serta melaksanakan ajaran agama yang diyakininya. Yang terakhir adalah terlihat adanya hubungan sikap keberagamaan, kehidupan sosial,
sehingga perhatian terhadap kepentingan organisasi sosial keagamaan sudah berkembang. Pada usia lanjut, secara garis besar, ciri-ciri sikap keberagamaannya adalah 1. Tercapainya tingkat kemantapan. 2. Meningkatkan kecenderungan untuk menerima pandangan keagamaan. 3. Mulai muncul pengakuan terhadap realitas tentang kehidupan akhirat secara lebih sungguh-sungguh. 4. Sikap keagamaan cenderung mengarah kepada kebutuhan saling cinta antar sesama manusia dan sifat-sifat luhur. Yang kelima, timbulnya rasa takut kepada kematian yang meningkat sejalan dengan pertambahan usia lanjutnya. Dan yang terakhir adalah perasaan takut pada kematian ini berdampak pada peningkatan pembentukan sikap keagamaan dan kepercayaan terhadap adanya kehidupan abadi atau akhirat. Kehidupan abadi itu maksudnya akhirat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberagamaan orang dewasa yaitu 1. Faktor diri atau inter berupa kapasitas diri atau kemampuan ilmiah, rasionalitas, baik pada tataran teoretik atau konsep maupun praktik, dan juga pengalaman. Mereka yang mampu menerima dengan rasio akan menghayati dan kemudian mengamalkan ajaran-ajaran agama tersebut dengan baik. Walaupun yang ia lakukan itu berbeda dengan tradisi yang mungkin sudah mendarah daging dalam kehidupan. Mungkin sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Dan sebaliknya, orang yang kurang mampu menerima dengan rasionya, ia akan lebih banyak tergantung pada masyarakat yang ada. Kemudian pengalaman, yaitu semakin luas pengalaman seseorang dalam bidang keagamaan, maka akan semakin mantap dan stabil dalam mengerjakan aktivitas keagamaan. Namun, mereka yang mempunyai pengalaman sedikit dan sempit, ia akan mengalami berbagai macam kesulitan untuk dapat mengerjakan ajaran agama secara mantap dan stabil. Yang kedua adalah faktor luar, yaitu beberapa kondisi dan situasi lingkungannya yang tidak banyak memberikan kesempatan untuk berkembang, malah justru menganggap tidak perlu adanya perkembangan dari apa yang telah ada. Faktor-faktor tersebut antara lain tradisi agama atau pendidikan yang diterima. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.